Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Muhammad Ari Kusuma. Di sini saya akan mempresentasikan review jurnal kelompok perikanan, yaitu yang beranggotakan Boas Jonathan Lumban Gaol, Delta Atika Samalia, Halimah Alfiah, dan Restu Ferdiansah. Jurnal kami yang berjudul Kualitas Air untuk Kesehatan Ikan dalam Budidaya Perikanan pada Aliran Sungai Kampar Kiri. Penambangan emas tanpa izin atau peti di peninggalan daerah aliran Sungai Kampar dan Sungai Indigari, peti sekitar perairan yang ada di Logas dan Kampar Kiri. Kegiatan penambangan timah secara terbuka di hulu Sungai Kampar Payakumbuh yang bekas air cuciannya tertampung di Waduk PLTA Kota Panjang. Beberapa data pengamatan yang telah dilaporkan dari berbagai hasil penelitian ternyata logam berat merkurit telah terindikasi pada air yang digunakan Balai Benih Ikan Teso, Kabupaten Kuantan Singgiri. Konsentrasi timah hitam berada jauh di atas baku mutu air di Waduk PLTA Kota Panjang. Beberapa jenis aktivitas utama yang mempengaruhi kualitas air yang digunakan untuk budidaya perikanan antara lain kegiatan domestik, kegiatan industri, dan kegiatan pertanian dan perkebunan, terutama akibat penambangan pupuk dan pembasmi hama, di mana senyawa-senyawa yang terdapat di dalamnya tidak mudah terurai walaupun dalam jumlah yang sedikit, tetapi justru aktif pada konsentrasi yang rendah. Selain itu, sedimen termasuk mempengaruhi kualitas air yang cukup besar seketika terjadi penambangan pohon-pohon, pembuatan parit-parit, penebangan hutan, dan lain-lain. Belum lagi, effluent organik yang dihasilkan oleh peternak dapat menyebabkan pencemaran yang cukup serius. Zat hara tanaman seperti garam, nitrat, dan fosfat yang larut dalam air yang berasal dan mempengaruhi penguraian limbah organik seperti limbah cair atau pelepasan pupuk nitrat yang jika berlebihan dapat mengakibatkan eutrofikasi. Tujuan penelitian. Adapun tujuan penelitian ini dilakukan untuk mengetahui pengaruh kegiatan pertambangan emas tanpa izin atau peti terhadap kualitas air dan kesehatan ikan di daerah pengembangan perikanan di Kabupaten Kautan Singi dan Kabupaten Kampar, Provinsi Riau, serta pengaruh penambangan timas atau PB secara terbuka di hulu Sungai Kampar terhadap kualitas air dan kesehatan ikan di daerah pengembangan perikanan budidaya di Provinsi Riau. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai metode. Itu ruang lingkup pemantauan meliputi kualitas air, kualitas yang terkait dengan kesehatan ikan, konsentrasi logam berat seperti Pb, Hg, dan Cu pada tubuh ikan, fisik bagian luar tubuh ikan, lokasi pengambilan sampel air untuk menentukan kualitas air dan kandungan logam berat seperti Pb, Hg, dan Cd pada ikan ditentukan dengan cara purposive random sampling, yaitu mewakili segmen pengembangan wilayah perikanan budidaya yang ada di daerah Waduk PLTA Kota Panjang, aliran Sungai Kampar kanan, aliran Sungai Kampar kiri, dan pengembangan perikanan budidaya di sekitar Balai Benih Ikan Teso. Pertimbangan yang digunakan antara lain perakiraan sumber pencemaran dan beban limbah yang diterima oleh perairan pengembangan perikanan budidaya. Sebagai rujukan kualitas air Sungai Kampar secara lengkap sebagai keputusan Gubernur Riau nomor 23 tahun 2003 yang mempedomi pada PP 82/2001 tentang peruntukan dan baku mutu air sumber Kampar, Provinsi Riau. Sementara itu, ikan sampel dari wadah budidaya perikanan seperti keramba dan kolam yang ada di setiap daerah pengembangan. Analisa data untuk parameter fisika, kimia, mikrobiologi, dan kimia organik dengan melakukan pengukuran serta tabulasi dengan membandingkan dengan baku mutu lingkungan yang tersedia. Sementara itu,
analisa kandungan logam berat pada ikan hanya mengemukakan logam berbahaya yang terkandung di dalam daging. Lanjut ke materi selanjutnya. Baik, saya Jalta Atika Kamalia akan menjelaskan hasil dari review jurnal kali ini. Dari jurnal setidaknya dapat kita ketahui bahwa ada 3 hasil yang akan kita ketahui bersama-sama. Pertama adalah konsentrasi dari minyak dan lemak dapat mempengaruhi kriteria air sungai serta kesehatan ikan. Yang kedua, nilai rata-rata MPAS sudah sesuai dengan kriteria air sungai. Yang ketiga, kandungan kaliform termasuk tinggi, terutama di tempat-tempat yang padat akan penduduk, contohnya di jembatan rantau berangin dan air tiris. Saya serahkan ke Saudara Restu Ferdiansah. Baik, di sini saya akan membacakan materi tersebut, yaitu pembahasan. Penentuan kesehatan ikan dilakukan secara organoleptik, yakni dengan memperhatikan bentuk tubuh, kulit, dan insang. Sampel ikan diambil dari lokasi pemantauan, yakni wadah pemeliharaan, yaitu keramba dan kolam ikan, dan sebagian ikan liar yang ditangkap dari sekitar lokasi pemantauan. Secara morfologis, kesehatan ikan yang dipantau masih optimal. Tidak ada dijumpai jamur dan bintik-bintik merah pada kulit dan insang ikan. Sebagai gejala awal adanya infeksi dan virus pada tubuh ikan. Sementara itu, perlu kehati-hatian terhadap kandungan logam berat pada ikan. Dari berbagai unsur logam berat yang terdapat pada tubuh ikan sangat terkait dengan adanya aktivitas penambangan emas tanpa izin di lokasi khususnya di daerah Kabupaten Kuantan, Singingi. Unsur Hg merkuri pada wadah pemeliharaan air masih berada di bawah baku mutu yang diperbolehkan. Meskipun demikian, pada umumnya unsur ikutan pada aktivitas PT. Dalam hal ini, Sandium CD telah berada di atas baku mutu. Baik, kesimpulan dari materi tersebut yaitu secara umum wadah budidaya perikanan masih memenuhi baku mutu air yang ditetapkan. Secara morfologis, kesehatan ikan yang dipantau masih optimal. Tidak ada dijumpai jamur dan bintik-bintik merah pada kulit dan insang ikan. Sebagai gejala awal adanya infeksi dan virus pada tubuh ikan. Perlu kehati-hatian terhadap kandungan logam berat pada ikan dan sangat terkait dengan adanya aktivitas penambangan emas tanpa izin di lokasi khususnya di daerah Kabupaten Kuantan, Singingi. Unsur Hg merkuri pada wadah pemeliharaan air masih berada di bawah baku mutu yang diperbolehkan. Sandium berada di atas baku mutu disebabkan pengadukan kerak bumi pada saat aktivitas peti. Itulah materi yang saya bacakan. Sekian, terima kasih.